Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian, bergembira dengan masuknya bulan Ramadan. Seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ja'akum Ramadan, sudah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh dengan kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kalian berpuasa di bulan tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperinci keberkahan yang ada di sini. Tuftahu fihi abwabus sama. Selama bulan Ramadan terbuka pintu-pintu langit. Di riwayat lain abwabul jannah, pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Sementara pintu-pintu neraka jahim ditutup, dikunci. Wa tusaffadu fihi maradatus syayatin. Setan-setan yang paling jahat di dalam menggoda manusia pun dibelenggu. Fihi lailatun, di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam. Khairum min alfi syahrin, lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam Lailatul Qadar ini, betul-betul terhalang dari banyak kebaikan. Kaum muslimin, itu pemberitaan, berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bulan ini, dan wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah karena kita termasuk di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih mendapatkan bulan ini. Kita tidak tahu tahun depan 1447 Hijrah itu kita masih berada di bulan ini atau tidak. Ya, jadi ini harus kita syukuri dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik untuk mengamalkan apa yang leluasa kita amalkan. Yang Allah berikan karunia dalam bentuk kelebihan harta, bisa memberikan iftar kepada DKM untuk dibagikan kepada para orang yang beribadah puasa dan bertakjil di sini. Pahalanya luar biasa. Mendapatkan pahala orang yang berpuasa semuanya yang merasakan tanpa mengurangi pahala mereka. Begitupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Namun kaum muslimin, kita semua merindukan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, bahwa di antara pintu-pintu surga yang 8 itu ada Ar-Rayyan, yang dikhususkan oleh Allah pintu masuk bagi orang-orang yang beribadah puasa. Namun kerinduan ini harus kita buktikan dengan usaha dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud daripada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Apapun, zikir, salat, sedekah, puasa, infak, begitu juga ibadah yang lainnya, semuanya hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan untuk melakukan semuanya ini. Sebab la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Ini sekaligus sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sekaligus untuk mengikis dan membersihkan hati kita dari segala bentuk keangkuhan, takabur, bahwa kita hanya bisa berbuat dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Hanya Allah yang bisa menolong kita untuk berbuat baik dan meninggalkan segala bentuk keburukan. Betapa rindunya kita ingin masuk surga, sekeluarga dan anak-anak keturunan kita masuk ke dalam surga beramai-ramai lewat pintu Ar-Rayyan dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun merindukan pertemuan dengan umatnya. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wadidtu analqa ikhwanana," betapa rindunya aku ingin bertemu dengan ikhwan, saudara-saudara kita. Para sahabat bertanya, para sahabat, "Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah?" Bukankah kami saudaramu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Antum ashabi." Kalian itu sahabat-sahabatku. "Wa ikhwanuna alladzina ja'u ba'dana." Adapun ikhwan kita itu saudara-saudara kita adalah yang telah datang setelah kita. Mereka beriman kepada risalah yang dibawa ini, Al-Quran, tuntunan Rasulullah, tanpa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, berpuasa ini sepintas lalu, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itu secara lahir. Namun kita harus memperhatikan hal-hal yang mungkin kurang terdeteksi oleh kasat mata kita dan harus diwaspadai. Makanya di dalam kitab Raqaiq, para ulama menyebutkan ada puasa lahir dan ada puasa batin. Apa landasan perkataan mereka ini? Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yada' qaula zuri wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa, buruk, dusta, dan meninggalkan semua bentuk perbuatan buruk, falaisa lillahi hajatun, tidak ada, Allah tidak merasa butuh, fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, kalau dia meninggalkan makanan dan minumnya. Apa gunanya di sisi Allah? Jadi mulut kita ini juga harus dijaga, harus dipakemkan rem mulut kita ini. Jangan semua perkataan mau diucapkan, apalagi kepada kedua orang tua kita, kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita, keluarga kita, dan semua umat manusia. Kita harus menjaga mulut. Begitupun hati kita. Jaga hati kita ini dari segala bentuk prasangka buruk, hasad, iri hati, begitu juga kebencian dan amarah yang tidak berdasar. Apa gunanya puasa ini kalau kita tidak menghilangkan hal-hal seperti ini? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama juga, beliau bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Bukanlah puasa itu sekedar tidak makan dan tidak minum. Wa innamas siyamu 'anir rafathi wal lagwi. Puasa itu menahan diri dari segala bentuk perbuatan buruk dan segala bentuk perbuatan yang tidak bermanfaat. Waspadai game-game yang disodorkan pada bulan Ramadan ini. Terkadang ada perlombaan-perlombaan yang sifatnya mengecoh, mengundang banyak perhatian karena harapan dapat hadiah. Saya sering melihat yang begini-begini di dalam dan di luar negeri, menyibukkan kaum muslimin dari hal-hal yang sebenarnya tidak termasuk tujuan daripada puasa itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda untuk kita waspadai, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash." Mungkin seorang berpuasa
Yang dia dapatkan itu hanya perasaan lapar dan dahaga. Ada apa ini? Kok cuma lapar? Pahalanya mana wahai Rasulullah? Ya ini karena apa yang beliau waspadakan sebelumnya, bahwa perkataan dan perbuatan itu harus dijaga. Betapa banyak orang tidak makan dan tidak minum, baca Quran, tapi mulutnya tetap menggibah, menggunjing, mengadu domba, dan lain-lainnya. Ini yang harus diwaspadai. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Mungkin ada yang qiyam Ramadan, tarawih, tahajud dan lain-lainnya, tapi yang dia dapat hanya dalam bentuk begadang. Terus mana pahalanya wahai Rasulullah? Ini karena qiyam Ramadan termasuk salat tarawih membutuhkan kehusyukan. Apa yang kita ucapkan kepada Allah ketika kita sholat tarawih ini? Saat kita berdiri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat kita ruku, saat kita i'tidal, bangkit dari ruku dan dua sujud, serta duduk di antara dua sujud sampai tahiyat dan salam. Apa maksud dari ucapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Kaum muslimin, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersyukur kepada Allah dengan masih ada detik-detik umur yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan sehat maupun setengah sehat. Bersyukur kepada Allah karena masih ada kesempatan untuk berbuat, beramal di waktu-waktu yang sangat fadilah, penuh dengan fadilah keistimewaan ini. Mari kita bersyukur dan memohon pertolongan kepada Allah agar maksimal menggunakan umur ini di dalam waktu-waktu yang sangat mulia ini. Begitu juga jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua dimasukkan ke dalam hamba-hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memasuki sekeluarga, memasuki pintu Ar-Rayyan, masuk ke dalam surga, karena pintu ini khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Demikian penyampaian ini, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.